Hai Forzes, apa kabarnya hari ini? Balik lagi nih sama gue Vino Justian, masih di fuxfm.com. Nah guys, sesuai janji gue hari ini, gue bakal ngebahas topik yang gak terlalu berat sih ya. Ya dibilang berat banget, gak berat banget. Dibilang ringan, berat-berat juga. Oke guys, nah ini bagi kalian nih yang masih memiliki kesempatan untuk kuliah nih. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini kalian bingung nih, nanti setelah pandemi ini selesai kalian mau kuliah jurusan apa ya? Sementara keadaan dunia udah berubah banget. Dunia yang kita kenal kemarin 2019 dan dunia yang kita kenal sekarang setelah pandemi pasti akan berubah 1000%. Waduh, sombong banget ya. Benar-benar gue yakin pasti berubah banget, karena banyak banget financial planner, pengusaha-pengusaha hebat, orang-orang terkaya di dunia, dan juga milenial-milenial yang kayak usahanya tuh bejibun. Mereka udah ngelihat bahwa tren pasar ini pasti akan berubah. Diterpa setelah diterpa badai. Selain itu juga emang karena everything goes to digital, jadi mau gak mau semua pasti bakal berubah. Nah, untuk kalian yang masih bingung nih mau kuliah jurusan apa, gue mau ngasih salah satu gambaran jurusan yang mungkin berguna. Gak tau deh berguna banget untuk kalian apa enggak ya. Nah, jurusannya adalah jurusan sastra. Biasanya sastra kan ada sastra bahasa Indonesia udah biasa ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa China ataupun bahasa Mandarin, ada bahasa yang ke Eropa-Eropaan juga, bahasa Jerman segala macam ya, walaupun masih jarang-jarang ditemui lah ya. Nah, untungnya tuh apa sih kalau kerja dengan jurusan sastra, khususnya nih ya sastra dari bahasa-bahasa yang emang populer banget, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Apa sih untungannya? Nah, pertama adalah kalian bisa menjadi penerjemah atau translator, dimana pekerjaan utamanya nih kalian bisa jadi translator untuk ya komik, surat kabar, majalah, film. Nah, gaji penerjemah ini jangan dipandang remeh guys, karena ya walaupun kerjaannya kayak santai di belakang layar gitu, penghasilannya bisa 5-10 juta loh guys. Lumayan buat makan semut CRT iya. Orang CRT mah kagak ya, buset. Oke, yang kedua adalah jadi seorang interpreter. Interpreter ini bisa jadi kayak orang penting guys, penerjemah pembicaraan antara kedua pejabat negara. Wede, kan keren banget ya. Kalau ditanya sama orang nih, misalnya kalian orang datang dari kampung nih ke kota, masuk jurusan kayak sastra bahasa, kan keren ya. Ketika kalian kerja di pemerintahan, ditanya, "Woi bos, kerja lu apaan bos? Pulang kampung jadi kaya." "Gue mah nemenin presiden, penerjemah presiden." Weh, tangan kanan. Tangan kanan. Asik banget ya kerjaannya, keliling kemana-mana jadi penerjemah pejabat. Weh, keren sih. Biasanya seorang interpreter itu upahnya sekitar 6-12 juta tergantung tempat bekerja dan banyaknya pengalaman yang dimiliki. Well, keren sih ya. Oke, berikutnya adalah jadi seorang penulis. Profesi ini erat kaitannya dengan dunia jurnalistik. Bisa juga jadi konten kreator gitu, yang menulis bikin konten kreatif. Untuk gaji bisa 5-8 juta per bulan. Untuk pemula. Untuk pemula doang guys, segitu loh kira-kira. Gimana kalau kamu udah expert, bisa kayak jadi kayak Mbak J.K. Rowling, Mbak Bunda J.K. Rowling. Oke, ya gambarannya begitu ya. Apa coba? Terus yang paling enak nih, yang diinginkan oleh orang-orang yang adrenalinnya tuh deras kayak air terjun, adalah menjadi pemandu wisata. Jadi bisa jadi kayak tour guide,
terus kisaran gaji 5 sampai 7 juta tergantung per bulan, dan itu bisa jauh lebih dari itu ya kalau kalian udah expert banget. Dan jalan-jalannya itu bisa makin hype banget, kalian bisa semakin jauh bepergian kemana-mana, mengelilingi dunia. Mungkin aja nanti bisa keluar ke antariksa, mungkin akan ada konferensi antara alien dan meja bundar. Kalian bisa menjadi penerjemah gitu kan, asik banget kan, ketemu alien, ngobrol sama alien. Nanti kalian jadi tour guide ke planet Mars, ke Jupiter. Hayalannya terlalu jauh guys. Oke, jadi seorang pramugari. Nah ini juga idaman banget nih, karena emang jalan-jalan kehidupannya ada di udara. Waduh, air, api, tanah, udara. Dahulu kala sebelum negara api menyerang. Apa coba? Vino, the last apa ya? Whatever lah. The last bacot dandar. Oke, jadi seorang pramugari bisa dibayar sekitar 4-7 juta loh guys per bulannya. Belum termasuk tunjangan insentif yang bakal didapatkan. Apalagi kalau di maskapai besar, ya emang makin lama makin expert, jam terbangnya udah menembus jam terbang tertentu nih ya. Kalau setahu gue kalau pramugari itu ada jam terbang tertentu, ketika udah lewat gaji itu bisa nambah berkali lipat guys. Jadi itu bikin kalian gak wow gitu, mau belanja ini belanja itu kan masa bodoh ya, duit kagak ada sih, yang penting terbang. Coba anjas. Nah yang keren adalah jadi seorang diplomat. Tau gak sih apa itu diplomat? Nah diplomat itu jadi kayak perwakilan negara kali ya. Itu sih emang keren banget sih ya. Jadi kayak perwakilan negara yang kayak ketemu orang-orang penting. Ini mirip-mirip nih sama interpreter tadi. Bahkan posisinya jabatannya lebih keren lagi, gajinya juga bisa lebih keren lagi. Bisa kisaran 4-8 juta, bahkan lebih. Bisa sampai 9 sampai 20 enggak lah, kejauhan. Bisa sampai 9-10 juta ya, mungkin lebih up ke atas ya. Karena emang kerjaannya ketemu orang, dan ini krusial banget karena cukup menyangkut berbagai macam masalah kedua negara nih, hubungan bilateral. Bisa juga kayak berhubungan sama ekonomi, politik, budaya. Dan ini tuh hype banget. Hype. Nah, hype abis. Itu mah iklan mie instan. Indomie seleramu, Indomie endorse kita dong. Oke, terakhir adalah dosen atau pengajar. Nah, dosen atau pengajar ini gak bisa dipandang remeh guys, karena dosen atau pengajar ini bisa ngajar di 3-4 kampus sekaligus lah ya, kalau emang waktunya itu cukup memadai. Karena emang biasanya dosen-dosen yang kayak udah expert banget tuh biasa kesibukannya itu bukan main. Mereka bisa menjadi pembicara di sana, pembicara di sini, nulis buku, nulis materi untuk buku. Wah itu sih emang gila banget. Dan gue salut banget sih untuk dosen-dosen atau pengajar. Gajinya juga bisa menyentuh angka 7-14 jutaan. Apalagi untuk kalau yang S2-nya itu misalnya cum laude, ataupun sampai S3, ataupun gelar S2, S3-nya itu lebih dari 1. Waduh, udah deh jadi rebutan kampus-kampus. Apalagi kalau metode pengajaran kalian dahsyat luar biasa. Wih, bukan main guys. Kampus-kampus mungkin nawar kali ya. Udah kayak ini headhunter pemain bola. Oh, keren banget kalian. Kayak, "Mas, ngajar di sini aja. Gaji mau berapa?" Nawar. Woi, sombong banget. Oke, enggak gitu juga kali ya. Mana nih kampus ngajarinnya kayak gitu, goblok. Oke, guys, intinya apapun kerjaan kalian, pilihan jurusan pilihan kalian nanti, kalian emang harus cermat banget sih ya berpikir, karena apapun yang terjadi setelah pandemi ini kan emang keadaan dunia bakal berubah banget. Dan emang tuh dibilang kayak orang-orang yang memiliki skill berlebih dalam hal editing video, content writing, copywriting, berkelebihan bahasa, dan juga emang ahli dalam beberapa skill kayak IT, bikin web, nah itu bakal lebih dihargai dan punya value lebih
untuk melirik beberapa perusahaan. Karena misalnya mereka kayak mau digital branding, mereka kayak mau campaign yang lebih murah, mereka mau kayak promosi-promosi yang kayak bayarannya itu yang emang range lebih terjangkau lah sama mereka gitu. Karena dari yang gue tahu kayak agensi-agensi kreatif di luar sana yang emang brandnya udah gede-gede, pegangan brand mereka gede-gede, biasanya emang kayak mereka netapin harga yang cukup mahal lah ya. Jadi kayak brand-brand yang gede ini agak-agak berpikir ulang gitu. Nah, sementara kalau kalian yang fresh graduate tapi punya banyak skill, punya banyak expert gitu di bidang yang kalian geluti, nah bisa jadi aja kalian ditarik jadi kayak manajer pemasaran di situ yang emang punya kontribusi lebih, yang gajinya mungkin bisa puluhan bahkan ratusan juta guys kalau megang brand-brand gede sih ya. Karena emang pemasaran itu krusial banget, produk bisa dicetak sebanyak mungkin tapi kalau nggak ada yang masarin percuma guys. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Nggak berat kan? Kalau kemarin mungkin siarannya agak lama dan agak berat, hari ini lebih santai, lebih ringan, lebih singkat juga. Oke, nah untuk pilihan lagu hari ini udah gue pilihnya yang terbaru buat kalian. Dan sebelum selesai siaran hari ini, gue mau mengucapkan congrats untuk yang lagi trending banget, girl band Secret Number, karena ada orang Indonesianya namanya Dita Karang. Kalau emang di sebelum ini katanya emang ada juga orang Indonesia tapi kata keturunan Korea sih ya, emang sempat debut juga sebagai girl band di Korea, dan katanya sih girl bandnya udah gak ada. Makanya untuk Dita Karang kali ini kita positif banget karena ketika muncul langsung trending 1 guys, walaupun viewsnya belum wow banget ya dibandingin girl band yang kayak viewsnya udah ratusan juta gitu ya. Kita berharap girl band ini bakal besar. Kita berharap bahwa si Dita Karang ini akan membawa harum nama Indonesia di perkancahan dunia K-pop. Jadi mungkin nanti tahun 2021 ke depannya, 2022, 2023 akan ada artis-artis K-pop yang dari Indonesia juga. Gak cuma dari Jepang, gak cuma dari Thailand, gak cuma dari Filipina, gak cuma dari Malaysia. Tapi akan ada wajah-wajah Indonesia yang emang cocok dan cool lah ya. Kalau dulu kan sempat ada apa itu ya, yang dulu dipilih sama Samsung, Galactic Boys ya, apa Foreman atau apa gue lupa. Nah, kita berharap all the best for Dita, dan juga all the best for Indonesia, for the world. Semoga segala pandemi ini cepat selesai ya guys, karena kita nggak mau ini terus berkelanjutan. Semua orang ingin melanjutkan harapan, cita-cita ke depan, ingin berjalan ke depan, gak ingin berjalan mundur ke belakang. Dan emang oke, segitu dulu aja. Kita berdoa yang terbaik bagi Indonesia. Semoga angka penderita corona semakin turun. Buat yang masih harus mondar-mandir di luar, ingat jaga kesehatan. Buat yang nggak harus mondar-mandir di luar, di rumah aja, nggak usah sok penting mondar-mandir, nyusahin tenaga medis aja kalian. Dasar deh manusia bahlul, parah banget. Oke, sekian dulu. Gue greget ya guys. Oke, sekian dulu untuk siaran gue hari ini.